Nah, untuk energi potensial ini adalah energi yang dipengaruhi oleh kedudukan suatu benda. Ya, di mana energi potensialnya ini adalah EP sama dengan M kali G kali H. M-nya ini massa, G-nya percepatan gravitasi, hanya itu ketinggian benda, tinggi benda. Biasanya percepatan gravitasi ini jika tidak diketahui dalam soal yaitu 10. Ataupun jika diketahui dalam soal 9,8 meter per second kuadrat. Paham ya? Tuh. Nah, ketika dia sebuah benda itu berada pada ketinggian yang paling tinggi, misalnya nih ada buah di atas pohon, ketika dia belum jatuh, maka dia memiliki energi potensial yang paling tinggi. Kenapa? Karena berada pada titik tertinggi. Paham sampai sini ya? Ini EP-nya nih. Nah, berarti makin ke bawah, maka energi potensialnya akan semakin kecil. Karena ketinggiannya pun juga akan semakin rendah. Seperti itu. Maka di sini akan terjadi yang namanya perubahan energi potensial, delta EP. Delta EP Mg dikali H1 dikurang H2 ketika dia berada pada ketinggian di sini H2-nya. Maka di sini namanya delta H. H1 kurang H2. Seperti itu. Paham ya? Ini untuk delta EP. Nah, untuk usaha sama energi potensial, apakah ada pertanyaan dulu nggak? Aca, Jara, Ataya, Arla, Nabila, aman ya? Oke. Nah, kemudian untuk energi kinetik, energi yang dipengaruhi oleh kecepatan suatu benda. Kalau yang tadi pada ketinggian benda, sekarang pada kecepatan sebuah benda. Ya. Nah, untuk energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Tuh. Setengah mv kuadrat, v-nya ini kecepatan benda, m-nya ini massa benda. Nah, biasanya massa benda dalam soal itu hati-hati, diketahuinya dalam gram. Maka kalian harus ubah dulu ke kilogram. Ya, konversi satuannya udah pandai tulis di sini ya, yang biasanya sering keluar tuh. Jadi 1 gram ini 10⁻³ kilogram atau dibagi 1000. Kemudian kalau nanti ada 1 liter ini sama dengan 10⁻³ meter kubik. Ya, ini satuan atau konversi satuan yang sering keluar. Nah, kemudian biasanya di soal yang kisi-kisi tadi itu ditanyanya itu perbandingan energi kinetik. Perbandingan energi kinetik ketika masanya itu sama, ya, kan awalnya gini kan, EK1 per EK2 sama dengan setengah M V1 kuadrat gitu kan, per setengah M V2 kuadrat gitu ya. Nah, daripada kita menulis rumusnya ini panjang-panjang, ketika yang beda itu hanya kecepatan, bisa kamu jadiin langsung nih. EK1 per EK2 sama dengan V1 per V2 pangkat 2. Nah, jadi udah rumus langsungnya kayak gini. Ketika ada dua energi kinetik yang memiliki perbedaan kecepatan V1 dan V2. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Nah, berarti untuk energi kinetik suatu benda, ketika bendanya itu bergerak, bisa dipercepat ataupun diperlambat, maka dia akan mengalami perubahan energi kinetik. Dari kecepatan yang tadinya cepat, kemudian perlahan-lahan akan berhenti. Itu setengah M, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Paham sampai sini ya? Ini untuk energi kinetik. Ya. Oke. Hubungannya apa sih energi kinetik dan juga usaha, kemudian energi potensial itu hubungannya apa? Kita lihat sini ya. Nah, semuanya sih. Kalau kamu sudah tahu rumus-rumusnya untuk fisika, pasti gampang. Nah, yang penting udah tahu rumus-rumusnya. Ya. Halo. Pulang ya. Besok ya. Aduh, Entri jangan dong ya. Oh, tanggal ngomong masuk suara. Nah, lanjut ya. Nah, hubungan antara usaha dan energi bahwa usaha itu adalah perubahan energi potensial ataupun perubahan energi kinetik. Jadi, W-nya ini sama dengan delta EP ataupun delta EK. Ya. Jadi, EP ini akan sama dengan EK ketika dia ada lambang perubahan, ada deltanya.
dia akan sama, ya. Kenapa? Karena usaha ini sama dengan perubahan energi potensial ataupun perubahan energi kinetik. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian untuk penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik itu namanya energi mekanik. Penjumlahan antara EP dan EK. Tetapi ketika ada kata-kata perubahan ataupun delta, dia sama seperti usaha. Seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Dan juga satu lagi, hukum kekekalan energi mekanik. Hukum tadi kan bahwa penjumlahan energi potensial dan energi kinetik namanya energi mekanik. Tetapi hukum kekekalan energi di mana energi mekanik satu sama dengan energi mekanik dua. Seperti itu. Artinya apa? EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Seperti itu. Ini hubungan antara energi mekanik. Nah, jadi EP1 kan rumusnya MGH1 kan? EK1 setengah MV1 kuadrat, MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Ya, tapi tidak semudah itu. Kenapa? Karena dalam soal itu ada keadaan-keadaan tertentu. Contohnya, ketika benda dilemparkan ke atas, kemudian mencapai titik tertinggi, ini benda, benda dari dasar kan, dari dasar ini, kemudian dilemparkan, ini benda, dilemparkan sampai mencapai ketinggian tertentu. Nih, kita di copy aja ya. Nih, sampai mencapai ketinggian tertinggi, ini tertinggi gitu ya. Maka sebelum dia jatuh nih di sini, sebelum dia jatuh, maka ada syaratnya, ya. Syaratnya apa? Bahwa pada saat titik tertinggi, dia V-nya itu sama dengan 0. V2-nya sama dengan 0 pada saat kecepatan tertinggi. Ya. Nah, itu ketika dari bawah ke atas. Ya. Berarti V2-nya di sini sama dengan 0. Pada saat di sini sama dengan 0. Ya. V1-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena dia dilempar dengan kecepatan tertentu untuk energi mekanik ini ya. Nah, lain halnya ketika benda itu dijatuhkan ke bawah. Nih. Berarti kan di sini dasarnya ya. Ini bendanya. Kemudian ketika bola itu dijatuhkan, maka apa yang terjadi ketika dijatuhkan? Ketika dia dijatuhkan ke bawah, gitu ya, keadaannya seperti ini, maka yang terjadi, yang pertama, dia tanpa kecepatan ya, maka V1-nya sama 0. Karena dilepaskan gitu aja, ya tidak diberi kecepatan, gitu. So, tanpa kecepatan, ya. Benda dijatuhkan tanpa kecepatan berarti V1-nya sama dengan 0. Ah, tadi gimana ya maksudnya tanpa kecepatan? Jadi gini, ini benda nih, ini paling dilepasin gini aja nih, ya. Dia jatuh kan, Hmm. berarti tanpa didorong kan ini kan. Oh, oke. Nah, itu namanya gerak jatuh bebas. Maka pada saat bendanya hanya dilepaskan, dia V1-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak diberikan kecepatan awal. Maka di sini nanti kalau ada rumusnya seperti ini V1-nya 0, maka ini langsung 0 aja nih kalau ada V1. Gitu. Berarti kan keadaannya dijatuhkan tanpa kecepatan kan? V1-nya sama dengan 0. Oh, itu Nah, tuh kalau sama dengan itu, kalau misalkan di soalnya itu nggak terdapat kan kayak yang bagian A-nya itu kecepatannya berapa, tapi kita harus nyari kecepatan yang EK2-nya gitu misalkan. ya betul. Terus otomatis nol kan? Betul, otomatis 0. Ya, apalagi kalau ada kata-kata benda jatuh bebas. Nah, itu udah pasti V1-nya 0. Ya. Kemudian saat bendanya mencapai tanah, itu H2-nya yang 0. Paham sampai sini ya? H2-nya yang 0. Oke. Tapi kalau misalnya yang benda menyentuh tanah itu harus selalu pas saat benda dijatuhkan tanpa kecepatan apa nggak apa-apa tanpa kecepatan juga? Boleh tanpa Dengan kecepatan kecepatan ataupun sama aja.
pun dia dilepas ataupun didorong ketika sudah mencapai tanah pasti nol H2-nya. Kan Pasti H2 nol. itu ketinggian, mencapai tanah artinya dia nggak punya ketinggian kan. Oh ya, oke. Paham sampai sini ya? Ini konsep dari elektrik mekanik banyak cabangnya. Apa? Karena ini berhubungan dengan kinematika gerak gitu kan. Jadi nanti dihubungkan dengan rumus YBB, gerak lurus berubah beraturan. Ya, nanti apa hubungannya rumus energi kinetik dan energi potensial ada pada ketinggian dan juga eh, kecepatan. Ya, itu mau pacaran itu. Nah, nah kita lihat ya. Nah, H-nya ini V0 kuadrat per 2G ini hubungan antara ketinggian dan juga kecepatan. Nah, jadi yang tadinya rumus GLBB ya, ini yang tadinya rumus GLBB jadi ada 3 pengembangan, yaitu rumus GJB, GVB sama GVA gitu. GJB apa? Gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah dan juga gerak vertikal ke atas. Tuh, ya. Ini dia. Pada saat gerak jatuh bebas, tadi syaratnya apa? Finalnya sama dengan 0. Kemudian A-nya itu plus G, kan di sini A-nya percepatan benda kan? Tapi A pada gerak jatuh bebas itu adalah percepatan gravitasi, di mana 10 meter per second kuadrat. Ya, karena dia searah dengan gravitasi bumi, maka A-nya itu plus G, ke 10. Tapi kalau gerak vertikal ke atas, A-nya itu kan berlawanan dengan gravitasi bumi kan, dia dilempar. Artinya berlawanan dengan gravitasi. Maka A-nya itu minus G. Dan jarak di sini adalah ketinggian. Paham di sini ya? Nah, kok bisa dapat rumus ini Pak? Gimana caranya nih dapat rumus ini ya? Nah, sebenarnya kalau kamu mendalami lagi rumus GLBB nih lebih banyak nih. Tadi bikin rangkumannya untuk rumus GLBB ya. Tuh. Jadi, kenapa bisa berhubungan dengan rumus? Contohnya gini, pada geraknya itu bebas, kan finalnya sama dengan 0 gitu kan. A-nya sama dengan plus G dan S-nya ini sama dengan H. Kalian masukkan ke dalam rumus GLBB tadi. Oke, ini penerapannya. Kan VT sama dengan V0 plus minus AT. Pada rumus gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0. Berarti 0. Itu kan A-nya ini sama dengan gravitasi, A-nya ini G dikali T. Ya kan? Maka VT-nya ini nanti rumusnya G kali T. Pada rumus gerak jatuh bebas. Tadi rumus VT-nya akar 2GH dapat dari mana, Pak? Nih, dari sini nih. Dari rumus yang ketiga sebenarnya tadi. Tuh, dari rumus yang ketiga ya kan? Tuh. Ya kan? Dari rumus yang ketiga ini, kan pada saat gerak jatuh bebas itu V0-nya 0. Itu kan berarti 2GH. VT kuadrat sama dengan 2GH. Maka VT-nya ini adalah akar 2GH. Ini hubungan kecepatan dan juga ketinggian. Ya, itu hubungannya potensial sama kinetik. Potensial memiliki ketinggian, kinetiknya memiliki kecepatan. Paham sampai sini ya? Nah, maka di rumus ini langsung pengen ditulis. VT-nya ini adalah akar 2GH. Asal-usulnya dari situ. Paham nggak kira-kira? Jarak, Arla, Aca, Ataya, Nabila, paham nggak rumus-rumus ini? Pak, kalau misalkan yang V sama dengan akar 2GH itu, kalau misalkan soal ceritanya kayak gimana, Pak? Geraknya itu bebas. Nih, Oh, ada di kalau gerak jatuh bebas, intinya pakai 2GH itu. akar 2GH, benar. Ya, Berarti kalau dilakukan. misalkan vertikal ke bawah bukan akar 2GH. Bukan, karena dia ada kecepatan awalnya. Seperti itu. Kalau dia vertikal ke bawah, ya. Pokoknya gerak jatuh bebas, dia ada apa? Ada ini ya. Ini dia nih. Tuh kan? Ya, tanpa kecepatan awal. Seperti itu. Udah kasih coklat, Ren? Kasihan, kasih. Pak, berarti kalau misalkan kayak soal cerita tentang apa gerak jatuh bebas, kita langsung aja masukin rumus akar 2GH.
Ya langsung. Kalau gerakan yang bebas sudah pasti. Oke. Ya. Tuh. Ini pun juga kalau misalnya di H final kuadrat kali final kan kalau dikali silang kan final kuadrat 2GH juga kan. Kalau yang ini kan. Cuma finalnya akar 2GH kan. Paham ya? Nah, paham oke. Nih, kalau yang ini bedanya, kenapa Pandi H sama dengan final kuadrat? Kalau yang ini berlaku pada GVA. GVA itu apa? Jarak vertikal ke atas. Tapi Kalau GVB juga gitu nggak, Pak? GJB, kalau ini GJB. GVB pakai V0 kuadrat per 2G juga nggak? Final kuadrat per 2B, 2G. GVB. GVB. Vertikal ke bawah. Nah, kita lihat ya, kita lihat di soalnya ya. Hmm. Nih, ya. Kalau GVB enggak, ya. Karena ini berlaku ketika kan kalau GVA itu kan ketika dilempar dia ada posisi titik tertinggi kan, ya enggak? Pada saat posisi titik tertinggi ada ketentuannya. Tuh, benda mencapai titik tertinggi berarti apa? VT-nya sama dengan 0. Ya enggak? Pada saat titik tertinggi. Maka itu keadaannya apa? Keadaan GVA, gerak vertikal ke atas. Ya enggak? Ini keadaan GVA, ini keadaan GJB. Ya enggak? Berarti GVB enggak ada di sini kan? Enggak ada ketentuannya kan? Paham sampai sini ya? Maka rumusnya ini akan berlaku di GVA sama GJB. Nanti nggak cara? Aca, Arla, Ataya, Nabila. Jadi, Karena ada ketentuan ini tadi. Seperti itu. Nah ini. jadi kesimpulannya kalau GVB itu udah pasti nol hasilnya. Kalau GVB, Iya. kalau GVB itu nggak bisa pakai yang ini. Karena kenapa? Karena dia finalnya tidak sama dengan 0, dia nggak ada ketentuannya ini soalnya. Maka ya udah masukin rumusnya ini aja. Masukin rumusnya. Gitu. A-nya kamu ganti G, S-nya kamu ganti H. Nah, di sini ada penjelasan ini, GVB. Ini udah panik kirim belum ini ya? Tuh, kalau GVB rumusnya nggak ada yang diubah kan? Nggak ada nol, nggak ada apa. Langsung dimasukin aja untuk GVB ini. Seperti itu. Ya, tinggal dari rumus GLBB kamu tinggal ganti-ganti lambang. A-nya ganti G, S-nya ganti H. Seperti itu. Paham nggak nih ya? Jarak, arah, paham ya? Ada pertanyaan dulu untuk rumusnya ini kira-kira? Arla, Ataya, Nabila, Aca, ada pertanyaan dulu? Ngerti? Aca, Ataya, Arla, Jahra, ngerti? Oke, ada jempol aja di jempol deh biar Mbak tahu kamu ngerti. Oke, ngerti ya Aca? Sip. Lanjut ya. Tuh, energi aliran air. Energi aliran air ini biasanya berhubungan sama air terjun, di mana air terjun ini memiliki ketinggian kan? Ya nggak? Ya. Asal usulnya EP ini sebenarnya yang harus kamu tahu. Oh ya, eh, satu lagi ketetapan ya. Biasanya rho air itu rho air. Rho air berapa? 1000 kilogram per meter kubik rho air. Ya. Rumus ini asal usulnya sebenarnya dari rumus energi potensial. Ya nggak? Nah, energi potensial itu tadi apa rumusnya? EP sama dengan M kali G kali H. Ya nggak? Ya. M-nya ini apa Pak? M-nya ini kan tadi dari sini kan? M-nya ini apa? Rho kali V. Ya nggak? Paham ya? Maka M-nya ini kamu ganti rho kali V jadi apa? Rho kali V kali G kali H kan? Tuh, jadi energi aliran air. Ya nggak? Asal usulnya tuh. Paham sampai sini ya? Tuh. Bahwa yang dari tadi rumusnya rho sama dengan M per V, maka M-nya bisa kamu ganti dengan apa? Dengan rho kali V. Seperti itu. Paham oke ya? M sama dengan rho kali V.
Ngerti ya kayak Arla, Jara, Aca, Nabila. Ngerti ya? Energi aliran air pokoknya eh, P apa kali P kali G kali H. Hmm, gitu. Kalau kamu lupa rumus ini, sebenarnya ini rumus energi potensial dari Bani bilang. Hanya saja M-nya diganti rho kali V. Ini kan rumus massa jenis kan rho itu kan. Dan juga ada apa? Ada debit aliran di sini, volume dibagi dengan waktu. Volumenya biasa di soal itu diketahui dalam liter. Berarti harus kamu ubah dalam meter kubik. Paham sampai sini ya? 1 liter sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Paham oke ya? Jadi, ya lanjut. Nah, energi efisiensi. Energi efisiensi ini berarti presentase efisiensi dikali dengan energi yang kamu dapatkan pada energi aliran air ini. Ya, oke ya. Terus yang G, Itu presentasenya dapat dari mana, Pak? ada di soal biasanya. Oh, oke. Selalu di soal ya, berapa persen gitu. Dikalinya pakai persennya kan, misalnya 20% jadi 20 Hmm, terus dikali belum gitu. mantap, betul. Ya, kemudian ada energi panas. Energi panasnya atau energi kalor yang kamu pernah pelajari di SMP ya, Q sama dengan MC delta T. M-nya ini massa tadi ya. C-nya kalor jenis, delta T perubahan suhu, P2 orang T1, Q-nya ini energi kalor atau energi panas. Gitu itu. Dan C-nya ini kapasitas kalor, kalau bisa diketahui ya. Nah, di sini bisa dirumuskan juga Q sama dengan, kan M kali C itu kapasitas kalor ya, C besar kali delta T. Gitu. Berarti ya energi kalor ini ya. Ya lanjut. Energi listrik nih. Nah, energi listrik ada apa aja Pak? Energi listrik ini ada E sama dengan P kali T. Oh kan tadi kan daya belum kita bahas ya, belum kita singgung daya. Daya ini pada dasarnya adalah energi dibagi dengan waktu. Energi apapun dibagi dengan waktu itu adalah daya. Baik energi kalor, energi potensial, energi listrik dibagi dengan waktu itu jadinya daya, katanya gitu ya. W dibagi T, joule per second atau satuannya watt, seperti itu. Nah, untuk energi listrik ya, yang di soal kisi-kisi itu yang paling dilihat adanya cuma P kali T doang nih. Ya, energi listrik ya, P kali T. P-nya ini daya, T-nya ini waktu, E-nya itu energi. Terus E-nya ini bisa di apa? P kali I kali T. E sama dengan fit atau I kuadrat kali R kali T. Ini asal-usulnya dari hukum Ohm sebenarnya. Fir. P sama dengan I kali R hukum Ohm ya. Tuh. Dari sini dikembangkan dah nih, ya. Berarti ketika E-nya ini sama dengan fit, gitu kan? Fit gitu kan ya. Maka V-nya diganti apa? I kali R. I kali R kali I kali T. Ini kan fit kan tadi kan? Maka E-nya ini adalah I kuadrat R kali T atau irit gitu kan. Tuh, itu. Paham ya? Nah, terus energi potensial listrik E, EP potensial listrik K kali Q1 kali Q2 per R. Gitu. Energi potensial listrik. Terus ada apa lagi? Energi kapasitas kapasitor. E sama dengan setengah CP kuadrat. Setengah CP kuadrat ya. Jadi E-nya ini setengah CP kuadrat, C-nya ini kapasitas kapasitor, P-nya ini adalah tegangan. Tegangannya dalam volt. Paham oke? Itu yang di atas eh S dengan P kali T itu P-nya daya, Pak. P-nya daya. P yang gede daya ya. Seperti itu. Jadi rumusan energi listrik itu ada dua. Hmm? Iya, energi listrik sebenarnya cuma ini doang nih. Tapi Di P
bisa dikembangkan dalam bentuk apapun kan. Dari tadi bilang V ini kamu ganti I kali R, jadinya I kuadrat R kali T kan? Ya nggak? Berarti rumus sebenarnya F sama dengan P kali T atau fit gitu aja. fit atau fir. Betul. Hmm. Ya, berarti ya. Jadi yang ini sama ini cuma turunannya doang. Turunan dari rumus P sama dengan I kali R. Gitu. Paham, oke? Pak, R itu apa R? R besar. Besar itu usaha, energi. Energi itu usaha ya. Jadi Bukan, bukan. eh, R. R itu hambatan. 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 Yang di rumus Om itu. Pir. Hambatan. Vir ini di hambatan. Ya kan? Satuannya Ohm. Sambil dibuka rumus yang tadi Pandi buat ya, ringkasannya ya. Nah, oke. Nah, terus energi pada fisika modern ini yang ada di kisi-kisi juga ya tadi ya. Kalau energi yang pertama ada relativitas mc kuadrat. Mc kuadrat C-nya ini adalah kecepatan cahaya. Dia tetapan ya. Kecepatan cahaya ini tetapan, dia 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini sudah ketentuan nih segini nih. Ya. Jadi kamu tahu juga nih. Terus sama dengan energi foton. Energi foton ini H kali F. Di kisi-kisi ada nih ya di nomor-nomor akhir. H kali F. Hanya ini tetapan Planck. Ini sudah ketetapan. Tetapan Planck itu besarnya 6,6 kali 10⁻³ Joule second. Kemudian frekuensi ini satuannya Hertz. Dan N ini jumlah foton. Tapi yang di kisi-kisi adanya rumus ini. Ini sama ini tadi. Sama dengan H kali F, di mana F-nya ini frekuensi foton C per lambda. C-nya ini 3 kali 10⁻8, lambdanya ini adalah panjang gelombang foton. Paham sampai sini ya? Tuh. EK-nya itu apa? Energi kinetik elektron. Dan jangan lupa, kalau satuan elektron itu kan 1 eV, 1 elektron volt. Yaitu 1,6 kali 10⁻19 Joule. Ini harus diubah dulu nih. Biasanya satuan-satuan ini ada di soal kok ya. Biasanya ya. Apa berarti energi relativitas itu kan mc kuadrat. Hmm. Kalau energi foton tuh sama H kali F. Itu yang bawahnya juga rumus energi foton, tapi bedanya apa? Nah, bedanya kalau ini cuma satu foton. Fotonnya satu. Foton itu cahaya ya. Tapi kalau E-nya ada N, berarti jumlah fotonnya ada banyak. Gitu. Ada 500, ada 1000 foton gitu. Itu yang F sama dengan C per Per lambda. itu apa? Ini ketika F-nya nggak diketahui nih dalam soal. Misalnya diketahuinya panjang gelombang nih. Berarti mencari F-nya itu C per lambda. Kan C-nya itu udah ketetapan kan. 3 kali 10⁻8. Oh, Berarti ya. yang C 3 kali 10 pangkat 8 tuh ada di soal pasti. Harusnya sih ada. Tapi jaga-jaga kamu harus apa? Kecepatan cahaya 3 kali 10⁻8 gitu. Oh. Biasanya kecepatan cahaya itu udah ketetapan kok. Betul. Energi kinetik elektron namanya Pak, ada di soal Pak. Hah? Di kisi-kisi ada energi kinetik elektron. Nggak ada. Tapi ini mau satu paket sih harus ini satu paket rumus energi foton ya. Di kisi-kisi cuman ini sama ini. Oke. Oke, lanjut ya. Terus konversi satuan, hati-hati nih untuk yang konversi satuannya. Biasanya kalau untuk yang ini pada energi foton ya, satuan-satuannya itu sangat kecil. 1 Armstrong 10⁻⁻10, 1 mikrometer 10⁻⁹9, 1 nanometer 10⁻⁹9 ya. Pico nih pikometer -12, milimeter /-3.
Nah, ini juga satuannya, sentimeter 10⁻², gram /-3, 1 liter 10⁻3. Gitu. Oke. Untuk energi listrik, apakah ada pertanyaan? Energi fisika modern? Dan jadikan meter kubik, pokoknya pangkat min 3 gitu ya. 1 menit, jangan lupa jadikan detik, 60 detik. Kemudian V-nya berapa? 10 meter per second. Masanya udah bagus, 0,2 kilogram. Tuh, Pak, ada pasangan-pasangannya nggak sih Pak? Kalau kilogram maunya sama apa? Kalau gram maunya sama apa? Ada nggak sih Pak? kalau fisika itu harus dijadikan SI semua. Ya, makanya ini kalau garis satuan yang tadi Pak ditulis, harus jadikan ini semua nih. Ya, ini semua nih. Kalau gram itu harus jadikan kilogram, kalau satuan panjang harus meter semua. Tuh, meter semua. Ini juga harus ini semua. Jadi nggak bisa kayak kimia. Kimia itu kan gram semua. Kalau ini kilogram. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, nih. Jangan sampai terkecoh. Meskipun nomor 2 ini katanya pada saat kecepatan maksimum. Gitu ya. Tuh. Oke. Lihat. Nih, pada saat kecepatan maksimum, maksudnya apa tuh Arla? Berarti ya Arla? Hmm? Pada saat berarti ya kecepatan maksimum artinya bendanya itu belum digerakkan sama sekali. Justru ketika belum digerakkan sama sekali, EP-nya yang maksimum, tapi EK-nya yang nol. Jadi, paham sampai sini ya? Karena ketinggiannya belum berubah. Oke. Karena ada pertanyaan nggak, Arla? Nggak ada. Ada ya. Berarti kan EP sama dengan M kali G kali H kan? Tuh, ketinggian maksimum bola. Saat VT-nya sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat. Ya. Berarti kan energi potential gravitasi saat mencapai ketinggian maksimum. Ya, berarti kamu cari dulu nih H-nya. H-nya saat mencapai ketinggian maksimum, berarti ketinggian maksimum itu saat VT-nya sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, di sini apanya maksimum Pak? Bolanya dilempar ke atas tuh. Berarti ini apa nih katanya? GVA. Ya, paham ya? Pada GVA berlaku rumus apa tadi? A sama dengan V0 kuadrat apa? Per 2G. Paham sampai sini ya? Pada GVA ini. Oke. Ya, sebenarnya ini nggak usah panjang-panjang rumusnya ini. Langsung bisa V0 kuadrat per 2G. Karena boleh dilempar ke atas. V0-nya itu berapa? Tadi 10 kuadrat per 2G. 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi, bola mencapai ketinggian maksimum saat ketinggiannya itu 5 meter. Seperti itu. Sama oke ya? Berarti EP-nya tinggal masukin M kali G kali H. M-nya 0,2, G-nya 10, H-nya 5. 10 Joule. Gitu. Itu. Paham gak nih? Ataya Arla Aca Jara. Nah, jadi itu maksudnya dari hanya dulu pakai rumus yang kuadrat min 2G. Kenapa? Kenapa pakai rumus itu? Ataya, kenapa? Maksudnya buat nyari maksimumnya. Karena bolanya dilempar ke atas. Tuh. Pak, kenapa nggak pakai ketinggian ini? Ketinggian 80 meter. Ini bukan ketinggian bolanya, tapi ketinggian air terjunnya. Tuh. Jangan sampai terkecoh.
Paham ya? Tapi di soal bola nih air terjun ada gunanya nggak sih Pak? Ada untuk mencari nanti ada haknya. Tuh, untuk yang ini energi air. Karena Oh, haknya, enggak, jadi tapi hmm, maksudnya soal yang menanyai bola itu nggak berkaitan sama nggak air ada, nggak ada. Karena ada dua gerak di sini, Jara. Bagus, pertanyaan bagus. Bola itu gerak vertikal ke atas, air itu gerak jatuh bebas seperti itu. Atau enggak bisa juga gerak vertikal ke bawah, tapi tepatnya gerak jatuh bebas kan air kan. Paham nggak, Jara? Jadi dua keadaan yang berbeda nih. Berarti ya, Jara, Aca, Ataya, Arla, Nabila nanti ya. Hmm? Berarti Oh, boleh jelasin ulang yang nomor 2 nggak? dua tuh yang mana tuh? Oh ini, sampai maksimum. Ya, ini. Jadi nomor 1, 2, 3 saling keterkaitan, tapi 4 sama 5 enggak terkait ya. Karena 4 sama 5 itu ditanya airnya, 1, 2, 3 ditanya bolanya. Seperti itu. Artinya apa ya? Karena dia gerak vertikal ke atas, maka mencari ketinggiannya ini V0 kuadrat per 2G. Itu. V0 ini dari mana, Pak? Nih, dengan kecepatan, berarti dilempar dengan kecepatan berapa tuh? 10. Kemudian ya 10, kemudian apa? 10 kuadrat per 2 kali 10. 100 bagi 20 sama dengan 5. Ngerti ya? Tuh. Nabila ngerti kan? Kalau misalnya itu ketinggiannya bukan 0 ya? Hmm? Bukan 0 ketinggiannya. Kan dia dilempar ke atas. Bukan, yang 0 itu adalah kecepatan akhirnya, V2-nya. Jadi pada saat Oh, maksimum, apanya yang 0, Pak? Nih, V2-nya 0. Tuh. Nah, kalau mau dibedah lagi, kan tadi 0, Pak. Ya, 0 nih. Kita masukin ke rumus ini jadinya. Tuh, ini dia 0 sama dengan 10 kuadrat min 2GH. Tapi ini kan bakal lama kan kalau kayak gini kan. Nolnya di sini nih. Tapi langsung aja pakai rumus ini. Gitu. Paham nggak, Nabila? Ataya, Aca, Arla, Jara. Paham nggak? Paham ya? Oke, bagus. Maka udah dapat haknya, langsung masukin rumus EPM kali G kali H. 0,2 kali 10 kali 5 sama dengan 10. Seperti itu. Ya, Aca ngerti nggak, Aca? Ngerti ya? Berarti yang apa eh, V kuadrat eh, per 2G itu kalau kita mencari tingginya yang kedua. Iya, betul. Tinggi bola saat ketinggian bola saat tingginya itu maksimum gitu. Hmm. Berarti ya. Tuh. Terus apa lagi? Energi mekanik, rumusnya apa? M sama EP tambah EK kan? Ya, berarti 10 tambah 0, kurang 10. Berarti nggak, Yara? Aca, Arla, Ataya, Nabila. Paham ya? Tinggal ditambahin doang kan? Terus energi air, saat efisiensinya 75%. Kita cari energi air dulu. Energi air yang mengalir. Berarti EP sama dengan rho kali V kali G kali H. Jangan lupa V-nya ini jadikan meter kubik dulu. 3.600 kali 10 pangkat min 3 gitu. Rho-nya 1000 ya kan? Paham ya? boleh ulang nggak? Nomor 4. Nah, Nggak, boleh ulang lagi nggak tadi? EP rumusnya apa tadi? Rho kali V kali G kali H kan? Hmm.
Rho air jangan lupa, meskipun nggak diketahui dalam soal, rho air itu 1000. Pi-nya kan 3.600 liter kan? Jadikan meter kubik 3.600 kali 10 pangkat min 3. Paham oke? G-nya 10, H-nya 80. Tinggian air terjunnya. Kau udah tinggal ini aja. Dikaliin, ini kali ini, kali ini. Hasilnya segini. Paham nggak aja Ataya Nabila? Kalau itu kalau misalnya nggak ada di dalam soal, udah pasti 1000 ya, Pak? Iya, rho air pasti 1000. Udah ketetapan gitu ya. Kenapa itu 10, 10 pangkat min 3 itu gara-gara harus dikonversiin dulu ke DM3 ya, Pak? Iya, Ke terus M3 meter kubik. ya, ke meter kubik. Nah, ini dia nih konversinya nih. Tuh, Tapi dia. kalau misalnya nggak dikali 10 pangkat min 3 berarti hasilnya 3,6. 3, mana? 3,6. 3,6. Ya. Sebenarnya kenapa harus ada min 3? Biar nanti tinggal dicoret doang sih ini sama ini gitu. Jadinya tetap 3.600 kan? Oh ya betul. Gitu. Daripada pakai koma gitu kan. Nah, Tapi terus jawabannya dua-duanya benar atau salah, Pak? aja sebenarnya. Kan ujung-ujungnya dapat segini juga nanti kan. Terus efisiensi, EP karena efisiensi berarti 75% kali ini kan. Tuh, berarti 200 nih. 2.160.000 Joule. Oke, paham ya? Kalau ditanya dayanya itu kan kWh kan. Berarti ini Joule-nya dibagi dengan H itu hours maksudnya ya. Berarti dijadikan dari ini kan detik nih pasti satuannya detik. Dibagi dengan jam. 1 jam berapa detik gitu kan. 3.600 kan. Oke. Berarti ini watt dibagi dengan jamnya. 600 watt hours. Itu ya. Kemudian dijadikan kWh dibagi 1000 nih. 600 bagi 1000. Yaitu 0,6 kWh. Paham ya? Ngerti nggak Arla, Ataya, Jahra, Aca, Nabila? 3.600 tuh satuan 1 jam 1 jam dibagi. detik. Nah, Terus kalau oh ya, kan P itu W kali T kan? Ya kan P itu W kali T kan tadi ya? W kali T kan W ini itu segini. T-nya itu kan tadi kan detik ya, jadikan jam, jadinya segini. 1/3.600. Itu sebenarnya ini ya. Terus berarti itu rumus apa? Rumus energi KWH tuh P itu bukan daya. Energi KWH ya, itu sama aja kayak daya. bukan energi ya harusnya soalnya itu daya kan watt. Jadi kan udah watt gitu kan. Hmm. Terus itu rumusnya apa berarti? P sama dengan W bagi T. W bagi T. Hmm. Kalau watt kan itu kan daya tadi kan. Sama aja sebenarnya yang penting kamu kalau ada hours itu kan jam kan. Dibagi 3.600 aja nanti. Paham ya? Acara jarak yang memiliki kan misalnya apa perbandingan energetik A dan B berarti EKA per EKB kan sama dengan VA per VB dipangkatin 2 ya gampang sebenarnya ini ya berarti V1 nya 2 per 4 jangan lupa dikuadratin 1/2 dikuadratkan artinya apa 1/4 kan maka EKA banyak EKB
1/4 gitu. 3 nih kira-kira. Berarti pokoknya kalau misalkan masanya sama, langsung aja masukin rumus itu. Iya betul, daripada kamu bikin rumus lagi kayak begini kan lama coret-coret gitu kan. Hmm. Tuh, langsung aja perbandingan yang ini. Begitupun juga dengan energi potensial. Ketika dia hanya berbeda ketinggian, Fp1 per Fp2, H1 per H2, begitu bedanya dengan energi potensial. Paham ya Aca ya? Pak, kalau misalnya lain lagi kasusnya dia punya masa yang berbeda tapi nggak diketahui gimana Pak? Apa gimana? Kalau misalnya dia lain kasus nih soalnya, Hmm. terus masanya tuh berbeda Hmm. tapi nggak diketahui, itu nyarinya gimana Pak? Masanya berbeda, yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Sama. Sama, tapi bedanya masanya berbeda aja. Oh udah nih tinggal masukin rumusnya. Yang dicoret setengahnya aja berarti. Ya misalnya masanya 4, di sini 8. Biayanya masih bisa nggak Pak pakai perbandingan ini? Masih bisa. 2/4 gitu. Pangkatin 2. Masih bisa kayak gini. Tinggal bedanya M-nya yang dicoret nanti. 1, ini 2. Gitu kan? Ya. Daripada V-nya ini harus dikuadratkan 1/1 kayak gini nih. Mending diperkan dulu, baru dikuadratkan. Seperti itu. Oke. Mantap. Nanti ya. Dua puluh. Nah, ini 20. Oke, 20 udah nih sama 20 ya, kata ya. Pokoknya kalau ada resultan kayak gini berarti gaya yang kanan dikurang gaya yang kiri gitu ya. Kanan Setiap, dikurang. setiap ada derajat tuh selalu pakai cos ya Pak? Betul. Makanya Pak ini di sini nulisnya cuma kosnya doang ya, nggak ada sin. Biar nggak terlalu banyak diakalin gitu ya. Berarti yang ini maksudnya F1, F2, F3 secara berturut-turut mungkin ya. F1-nya 30, F2-nya 10 ya. F3-nya juga 20 ya. Nah, berarti kan yang kanan itu F2 sama F3. F2 cos ditambah F3. Dikurang F1-nya yaitu 10. F1-nya 30 ya. Ya, cos 60 tadi udah ada di sini 1/2 dikali 10 tambah 20 F3-nya. 5 tambah 20, 25 dikurang 30 minus 5. Minus 5 ini artinya bendanya itu ke kiri. Ya, tadi kan minus itu ke kiri kan. Tuh. Kan di sini arahnya kemana gitu kan. Berarti masih kekuatan yang kiri tarikannya. Berpindah sejauh, W-nya ini 20, W sama dengan F kali S, 20 sama dengan 5S, S-nya ini 4 meter. Seperti itu. Dan arahnya ke kiri. Ke kiri. Paham nggak yang tadi tanya ini? Kata ya, Aca. Apa ke kiri? Karena dia minus di sini. Nih. Minus itu udah pasti ke kiri. Ya, Dan itu rumusnya memang selalu seperti itu. 2 dikali cos berapa ditambah F3 min F1. oh, tergantung arah ininya. Kan Gimana? kalau arahnya ke kanan kan plus berarti kan? Hmm. Kanan ke kiri dikurang F1 gitu. Paham ya? Aca, Taya paham nggak? Kalau misalkan arahnya ke, ke kanan gimana? Jadinya positif gitu. Terus itu maksud kenapa nggak F3 yang dikali cos 60? Karena yang kita lihat 60 ini si F2 atau F3? Ya. Dua. Nah, bagus. Lihat juga soalnya sudutnya ini ditarik oleh gaya yang keberapa gitu. Berarti kalau misalkan ke kanan, itu tetap F3 tambah F1. Kalau arahnya kanan, Iya. gampang. Tinggal F1-nya kamu ubah aja di sini jangan sampai 30, jangan kegedean gayanya. Misalnya di sini 15 gitu ya. Tuh. Ya di sini 15 Newton. Berarti kan kalau dikurang 15 jadinya berapa? 5 tambah 20, 25. 25 kurang 15,
10 kan? Ini positif kan? 10 Ya, itu kan? Berarti arahnya kemana? kanan. Nah, itu. Tapi rumusnya pokoknya nggak selalu F3 min F1 kan? Mana? Enggak, Rumus gaya yang ke arah kanan dikurang gaya yang ke arah kiri. Gitu. kanan kurang kayak kiri. Nah, Itu selalu. lalu kanan kurang kiri sebenarnya. Kalau misalnya banyak kanan kiri gimana? Ini ke sini. Ya udah berarti ini nggak ada gitu kan. Tadi Hmm, di sini kan duanya. Ini sudutnya di sini. Berarti apa? F1. F3 selalu F3 positif kan? Dikurang F1 ya nggak? Dikurang F2 kali cos theta. Paham nggak? Andaya aja. Nabila Arla Jara. Gimana Pak? Boleh ulang lagi nggak? Kalau misalnya kalau misalnya sudutnya di kiri. Nih, oke kita gambar ulang nih. Hmm. Hmm. Saya gini. Ini. Hmm. Banyak nih gayanya. Dua, satu. Tapi ini jangan nyambung gitu ya. Oke. Ayo, ini gimana? Sigma F-nya. Sigma F-nya gimana? Aca jarak arah katanya Sigma F-nya gimana? Dulu kan yang kanan dulu. Dulu kan yang kanan. Berarti apa? Jarak berarti apa jarak? Jarak tes. Jarak. Nggak tahu, Pak. Yang kanan apa jarak? Yang kanan apa? F3, Sama. F4. Nah, ya ada berarti yang kanan F3 tambah F4. Paham nggak? F3 tambah F4 Terus F1 tambah 2 dikali cos theta. F1, F2 kemana? Ke kiri kan? Iya. Berarti dikurang juga. Dikurang F2 cos theta. Gitu. Oh, kirain yang ke kiri ditambahin sama yang ke kiri, Pak. Iya, maksudnya kan tambahin yang kiri sama aja gini kan. Maksudnya kan dikurang, ya nggak? Ditambahin yang kiri gini. Dikurang F1 tambah F2 cos theta kan? Ya nggak? Oh, iya, iya. Maksud Sama saya, aja kan? Justru. Tahu nggak nih kira-kira? Katanya udah paham belum, Aca? Arla? Pak, apa eh, ini harus banget hafal cos tetanya ya, Pak? Kayak cos theta 30 derajat, Pak. Iya sih, tapi biasanya ini kalau angkanya emang bagus, gurunya nggak terlalu ini banget, sayang banget. Biasanya yang keluar tuh cuma 60 sama 30 ya biasanya. Ini Pak Andi cuma jaga-jaga aja nulis semua kos yang mungkin akan dikeluarkan gitu. Tapi biasanya kalau gurunya baik cuma 60 sama tengah 30 gitu. Berarti kalau misalkan sudutnya di sebelah kiri Hmm. tetap F3 plus F4 kanan Hmm. kiri 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 tambah kanan sudut pokoknya sudut kiri tambah yang kanan Hmm. baru dikurang F1 Hmm. atau gimana sih Pak? Ini pokoknya kanan itu plus, kiri itu min gitu. Ya nggak? Kanan itu kan 3 sama 4 kan? Berarti plus kan plus kan? Ya nggak? Aca, Aca. Ya, Berarti kiri itu apa? F1 sama F2 ya udah min min gitu. Ngerti? ya, oke nanti. Mantap. Arla, apakah ngerti ya Arla? Pak. Hmm.
Katanya udah ngerti ini ya. Hmm. Kayak gitu ya. Pokoknya yang kanan itu plus, yang kiri itu min gitu. Oke, lanjut ya. Berapa lagi tuh? 24. 24. Nah, 24 ini. Wadah, masanya 1,25. M-nya 1,25. Oke, Nabila. Sip. Mantap. 1,25. C-nya itu apa? Kalau jenis 800 ya. Kalau jenis logam. Terus tentukan nilai X. Nilai X itu apa? Suhu awal. Artinya T1 kan? Nah, MC delta T ini satu paket rumus tadi. M kali C kali delta T satu paket rumus kan? Di sebelah MC delta T. Berarti delta T-nya apa? 4, T2 kurang T1 kan? T2-nya itu 42, T1-nya itu X. 6.000 sama dengan 1.000 kali 42 min X. Ini bagi 6.000, 6 kan? 42 min X-nya. X-nya berapa? 42 dikurang 6. X-nya berapa? 36. Nah, paham nggak, Cak? Ya, paham nggak, Cak? Itu T2 T1-nya itu Rumus. Nih, rumus masa jenis. Color. hmm, Ngerti nggak, Cak? Aca ngerti nggak? Katanya Arla. Jarak. Oke, Pak. Mantap. Terus pokoknya semakin ditanya Pak, ini semakin senang nih karena udah ngerti berarti ya. Aca, udah ngerti belum nih pertanyaan kamu kan? ya udah Pak. Mantap. Pertanyaan Ataya itu 28, 20 udah, 14, 12. 28 dulu yang terakhir. Tadi 800 dari mana? Di soal color jenis. Jenisnya 800 ya. Oke. Ngerti? Jara udah ngerti belum ini Jara? Arla, udah ngerti belum? Arla, Jara udah ngerti belum ini? Ngerti, Pak. Mantap, Jara. Insya Allah, Pak. Mantap. Oke. Nomor berikutnya. Baik-baik ya. Nah, kan biasanya kan tetapan-tetapan ini ada kan di soal tuh. Ya, semoga ada besok ya. Tuh. Kalau sudah ada ini berarti hitungnya harus teliti nih, ya. Ini apa tuh? 2,2 EP. Berarti 2,2 EP itu 2,2 kali 1,6 kali 10 min 19 kan? 1 EP. 1,6 kali 10 min 19 Joule. Ditanya apa? Energi cahaya ini cuma mengubah doang nih dari EP menjadi Joule. Gimana caranya mengubahnya? Berarti cuma dikali aja. Ya nggak? 2,2 kali 1,6 kali 10 min 19 kan? Joule. 3,52 kali 10 pangkat min 19 Joule. Paham ya yang A ya? Jara, Arla, Aca, Ataya, paham ya Nabila? Jadi kalau misalnya mau mengubah F jadi joule itu tinggal dikali apa? 1,6. Kenapa? 1,6 kali 10 min 19. Karena itu memang udah koefisien buat joule-nya ya. Ya, betul. Karena kan energi semuanya itu harus Joule. Oh ya, oke, Pak. Gitu. Di sini tadi depan tulis kan 1 EP tuh. 19 Joule. Ya. Nah, situ
Nih, yang W dapat. Yang B, frekuensi cahaya. Tadi apa rumus frekuensi cahaya kan? E-nya udah ada kan? E itu sama dengan H kali F. E-nya ini kan W kan? Energi itu sama W sama aja ya. 3,52 kali 10 kali 19 per 6,6 kali 10 kali 34. Ingat kalau pembagian pecahan itu pangkat pecahan dia dikurang kan? Berarti minus 19 dikurang minus 34. Artinya minus 19 tambah 34 yaitu 15. Paham sampai sini ya? Tinggal semoga aja angkanya nggak susah-susah ya. Jadi membagi ini tuh nggak harus pakai kalkulator gitu misalnya. Artinya, nah panjang gelombang yang diperbolehkan agar elektron lepas. Berarti kalau mencari panjang gelombang itu sudah ada nih. F sama dengan C per lambda. F-nya udah ada, berarti lambdanya apa? C bagi F. Seperti itu. Paham oke ya? Jarla, Arla, Aca, Ataya, Nabila paham ya? Terus tinggal dibagi doang. 3 kali 10 pangkat 8, C-nya karena kecepatan cahaya, dibagi 5,32 kali 10 pangkat 14. Itu 0,563 kali 10 pangkat meter. Oke. Tahu 5,63 kali 10 pangkat 7. Paham nggak nomor 28 itu? Ada pertanda EP. W sama dengan M kali G dikali H1 kurang H2. M kali G 2 kali 10, H1-nya itu 20, H2-nya 10. 20 kurang 10, 10-an. 20 kali 10, 200. Pokoknya kalau energi potensial yang usaha itu tuh MGH tapi dikurang. Eh, Betul. M, M, MG kurung H1 kurang H2. 2. Bisa juga W-nya itu apa? Setengah M, V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Bisa juga gini. Itu kalau Eka. Ya, kalau diketahui kecepatannya. Kenapa? Karena usaha itu adalah perubahan energi potensial ataupun perubahan energi kinetik. Hmm, Itu ya. Oke. Arlo udah ngerti belum ini nomor 12 nih? Nah, Ataya udah ngerti? Ini pertanyaan Ataya nih. Udah ngerti belum? Itu maksudnya kalau misalnya pakai rumus yang 1/2M V2 kuadrat min V1 kuadrat itu kalau diketahui Kecepatan. kecepatan. Hmm. Terus kalau misalnya diketahuinya ketinggian maka pakai massa dikali gravitasi Betul. min H2. Tapi itu maksudnya kalau delta EK sama delta EP maksudnya apa, Pak? Nanti delta EK, delta EP dia ada ketinggian juga, ada kecepatan juga. Jadi nanti jatuhnya itu pakai hukum kekekalan energi mekanik. Ya, ini. Jadi U itu gaya usahanya itu sama aja kayak delta EP dan delta EK gitu, Pak. Betul, Gayanya sama. betul nilainya sama. Jadi kalau misalnya nggak ditanyain delta, kalau misalnya nggak ditanyain EK ataupun EP-nya, berarti diabaikan aja. Kalau misalnya memang ditanyain cuman pure usaha aja. Iya, usaha kalau usaha aja kan rumusnya apa? F kali S kan? Kalau usaha aja. Hmm. Tapi kalau misalnya nih ditanyanya eh, apa? Ditanya tadi apa sih? Ditanyanya energi potensial, tapi diketahuinya kecepatan itu gimana ngerjainnya? Oh nggak apa-apa. Pakai rumus yang itu nggak apa-apa? Iya. Kan tadi kan bisa delta EP sama dengan apa? Delta EK kan? Oh iya. Kan setengah MV ini kan? Tuh, gitu. Paham ya? Tapi kalau itu sebenarnya jarang terjadi. Kenapa? Karena kalau kecepatan pasti yang ditanya kinetik, kalau ketinggian pasti yang ditanya potensial. Seperti itu. Jarak arti gak jarak? Ngerti. 14. Nih, 14 harus hati-hati juga ya.
14 kan dijelasin dari awal deh, diulang nih. Hmm, nih, ayo. Ini gerak gerak apa nih? GJB, GVB, GVA. GVB. Hah? Kan jatuh dari ketinggian nih sih, Pak. Berarti GJB, ya nggak? Kan jatuh. Jatuh bebas berarti kan? Iya. Oh, bedanya kalau sama GVB apa? GVB Ya. sengaja dilempar ya? Nah, betul. Sengaja dilempar. Atau enggak didorong benarnya itu. Ada kecepatan awalnya gitu. Ngerti ya? Nah, berarti kalau dia pada GJB berlaku rumus apa? Ini kan akar 2GH. Iya. Iya. Mantap, akar 2GH. Ya, nah ini. Tadi GVB itu singkatan dari apa? Gerak vertikal ke bawah. Oke. Perbedaannya ada di rumus ya. Tuh. GVB, GVA, GJB. Ya. Tuh, udah kan? Berarti nanti pakainya rumus ini kan? Dan apa di sini? Kinetik gitu kan? Berarti pakai rumus apa? Masanya sama kan? Ya enggak? Berarti apa? Pakai rumus apa? EKA per EKB kan? Sama dengan apa? VA per VB dikuadratkan, ya enggak? Gitu ya. Udah tahu nih rumus yang kita pakai ini kayak begini. Terus apa? Benda A jatuh dari ketinggian H meter, berarti HA sama dengan HB 2H. VA sama dengan V, ditanya apa? V ditanya apa? EKB kan? Tuh, aerokinetik pada benda B. Oke, tunggu ya. Nih, ya. Mulai apa lagi nih? Kamu cari apanya dulu? Cari VB-nya dulu kan, berapa nih VB-nya? Ya nggak? Di sini kamu bisa cari VB-nya dulu untuk dimasukkan ke sini. Kan V itu udah ada kan? V kan? Nah, berarti VB-nya, rumusnya apa? Akar 2G H kali B. 2G HB. Akar dari 2G, HB-nya apa? 2H kan? Gitu ya. Berarti sama dengan apa? Akar dari 2G dikali H dikali 2. Jadi ini dikali 2G kali H, 2GH kan? Dikali 2 dipisahin. Paham ya? Artinya apa nih Pak? Berarti kan akar 2GH dikali akar 2 gitu kan? Ya nggak? Akar 2GH itu apa? Akar 2GH itu apa? V kan? Berarti di sini akar 2 V. Paham nggak tuh? Akar 2GH-nya jadi ganti V. Carla, Ajara, Aca, Ataya, Nabila, paham nggak? Itu kenapa Pak tadi Kenapa diganti? diganti V? Karena ini, kan kita mau cari perbandingan nih. V-nya udah ada, V. V-nya belum ada kan? Ya. Nah, terus akar 2GHB, HB-nya kan 2H. Masukin 2G dikali 2H gitu kan. Berarti 2G dikali H dikali akar 2.
Ya nggak? Artinya akar 2GH dikali akar 2. Itu kan hubungannya kan? Ya nggak? Aca, Taya, Jara, Arla, Nabila. Iya, Pak. Nah, udah dapat VB, masukin ke rumus ini. Nih, ya, dia. Jadi maksud soalnya R genetik B itu berapa kalinya R genetik A gitu. Maksud soal ini ya. Berarti kan EKA itu apa? EKA per EKB. PA-nya apa? Pi kan? Iya. PB-nya apa? Akar 2 pi. Kemudian dikuadratkan. Pi kuadrat. Berarti EKA per EKB itu ini pi kuadrat per 2 pi kuadrat kan? Iya. EKA per EKB. Ya kan? Hmm. Pi kuadratnya coret. Jadi EKA per EKB sebenarnya apa? Hmm. 1/2. Kali silang jadinya apa? Kali silang nih. Kali ini kan. Artinya apa? EKB-nya berapa kalinya EK? 2. 2 kalinya EK. Gitu. Berarti kalau misalkan yang dirubah jadi pi itu ini Pak, kalau misalkan kita nyari V-nya. Untuk dimasukkan ke dalam perbandingan tentunya ya. Untuk dicoret-coret nanti. Ah, bisa. Ya. Carla mau tanya nggak? Ya ada. Paham, Pak. Mantap. Katanya mau tanya ini pertanyaannya Taya udah ngerti ya? Ya, Pak ngerti. Mantap. Nah sekarang pertanyaan Nabila itu 30 dari nomor 30 ke bawah ya. 30 31. Oke, nih. Bentar, panggil minum dulu ya. Bentar. Namanya dengan debit. Debit itu dia apa? Ki kan? Bima mengandung logam berat dengan konsentrasi 5 mg per liter. Ya. Berapakah laju pembuangan ke sungai dalam kilogram per hari? Oke, 1 hari. Sebenarnya 1 hari dijadikan detik ini ya. 1 hari 86.400 detik kan? Ya kan? Nah, kemudian apa lagi itu? Laju aliran ya 0,1 dikali 1000 ya. Yaitu 100 kan? 100 liter per second. Nah, udah ya. Oke. Kenapa dikali 1000 tadi? Karena dijadikan apa? Meter kubik ke liter ya. Dikali 1000 kan? Ini kan dari meter kubik ke liter kan? Yaitu 10,3 liter atau 1000 liter. Jadinya 100 liter per second. Untuk laju alirannya. Oke. Terus kenapa harus jadikan liter, Pak? Karena di sini satuannya apa? Miligram per liter kan? Ya nggak? Berarti ini 100 liter per second. Sebenarnya kalau dicoret satuannya gini. Dikali dengan 5 miligram per liter. Artinya apa? Liternya kan nanti dicoret nih.
Jadi 100 kali 5 ini cuma mengkonversi satuan-satuannya aja ya. 100 kali 5, 500 miligram kan. Ya. 500 miligram, ditanyanya apa di sini Pak? Kilogram per hari. Ya, ini kan 0,5 gram per second kan? Tadi kan? Ini kan per second kan tadi kan? Miligram per second kan? 500 miligram berapa gram? Gitu. 500 miligram itu adalah 0,5 gram. 0,5 gram per second. Paham oke? Nah, 0,5 gram per second berapa gram per hari dulu? Ya, 0,5 gram per second sama dengan 0,5 gram dikali 86.400 hari. Sebenarnya kan segini. Ya, tapi ini masih dalam gram nih. Ya nggak? Kemudian jadikan kilogram dibagi 1000. 43,2 kilogram per hari. Paham nggak nih Ataya, Arla, Jarat? Yang laju aliran tuh rumusnya apa deh, Pak? Hmm? Rumus laju aliran tuh Q sama dengan volume dibagi waktu. Debit ya itu laju aliran tuh. Ya, sebenarnya ini udah laju aliran. Ya. Sebenarnya ini udah laju aliran nih debit itu laju aliran ya. Cuman dikonversi ke dalam satuan yang lain gitu. itu dapat 1000-nya dari mana? Nih, Rho-nya. tuh. Karena dia apa? Konsentrasinya berapa nih di sini? Jadikan liter kan? Iya. Maka harus dikali 1000 dong, berarti 0,1 kali 1000, 100 liter per second. Nah, dikali untuk mengkonversi supaya sama satuannya, otomatis jadikan liter tadi kan, untuk dikali 5 ini. 100 liter per second dikali 5 mg per liter, liternya coret, jadi 100 kali 5, 500 mg per second. Ya. Sebenarnya dari 500 mg nih, boleh langsung jadikan kilogram ya. Miligram itu kan, tapi kan langkahnya terlalu jauh kan. Jadi Pandi jadikan gram dulu, biar step by step nih. 0,5 gram per second dulu jadinya. Ya, M itu massa. M ini, M timbal. Iya, masa M timbal. massa. Masa timbal. Massa. Itu kalau itu rumusnya apa? Kalau massa. Hmm? Q dikali M. Apa sih massa timbal tuh maksudnya? Kenapa 100 dikali 5? Nah, ini. Jadi, ini ya. Mengandung logam berat dengan konsentrasi. Ini bukan massa timbal ya, tapi masih laju aliran ya. Masih laju aliran timbal. Kan dia ini. Dia itu masih per second nih, masih waktu ya. Masih ada secondnya. Ya, sebenarnya kita hanya mengkonversi satuan-satuannya aja nih. Ya nggak? Ya, berarti laju aliran timbal atau laju massa aliran timbal gitu kan. Ya. Tadi kan dapatnya 100 kan. Sedangkan kandungannya itu adanya 5 mg per liter kandungannya ya. Berarti kita konversi lagi nih. Di 100 kali 5 kan. Dicoret liternya jadi dapat miligram per second. Nah, ini masih konteks laju aliran, kita kan di sini nggak ada pakai rumus kan, bukan itu. Cuma mengkonversi satuan-satuannya aja. Gitu. Berarti ya, jarak, Aca, Ataya, Arla. Kenapa liternya dihapus? Kenapa liternya dihapus? Ini liter sama liter kan coret tuh. Tadi liter per second kan. Oh, oke. Kan kalau dimunculkan satuannya jadinya liternya coret, jadinya miligram per second kan. Jadikan kilogram, jadikan gram dulu. Jadi 0,5 gram per second. Ya.
Nanti 0,5 gram per second jadikan hari dikali 86.400 hari. Ya kenapa bisa jadi dikali gitu kan ya? Kan second ke jam itu apa? Dibagi 86.400 kan? Ya, jadinya dinaikin 86.400-nya jadi dikali. Kalau misalnya gini, 0,5 gram kan second itu berarti 1/86.400 kan hari ya. Maka ini dikali kan, dinaikin kan 86.400-nya ke atas ya. Jadinya dikali 86.400. Oke. Paham ya? Dapat segini. 43.200 gram per hari. Gram jadikan kilogram berarti 43,2 kilogram per hari. Ketiga nih yang tadi nanya Nabila. Ngerti, Pak? Berarti ya 10⁻³ meter kubik. Ditanya apa? Dalam liter. Di dalam liter. Oh, meter kubik ke liter dikali 10⁻³. Jadinya 1 juta liter. Oke? Paham ya Nabila? Paham, Pak? Paham ya? Arla, Jara, Aca ngerti gak ini? Oke, mantap.